Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Supriya, NIM 2619022. Perkenalkan, saya M. Lutfi Maulana, NIM 2619041. Nama saya Muhammad Riyadi, NIM 2619043. Perkenalkan, saya Salsa Febriana, NIM 2619045. Persamaan garis lurus. Garis sejajar sumbu-sumbu koordinat. Pada gambar 2.1, garis I melalui titik P, A,0 dan sejajar dengan sumbu Y. Titik-titik Q dan R terletak pada garis I. Karena garis I yang sejajar dengan sumbu X, maka absis titik Q adalah A dan absis R adalah A pula. Bahkan semua titik pada garis selalu mempunyai absis yang sama dengan A, sehingga dapat dikatakan bahwa garis I adalah himpunan semua titik yang berabsis A. Ditulis A X, Y adalah X sama dengan A. Selanjutnya dikatakan bahwa X sama dengan A merupakan persamaan garis I, yaitu garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A,0. Dengan penjelasan itu dapat dipahami bahwa persamaan sumbu Y adalah X sama dengan 0. Garis sejajar dengan sumbu koordinat. Garis sejajar dengan sumbu X dan melalui titik P, 0, B, titik T dan D terletak pada garis I. Maka koordinat titik T dan D adalah B. Lebih dari itu, semua titik yang terletak pada garis I selalu mempunyai koordinat B. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa garis I merupakan himpunan semua titik yang mempunyai koordinat B, atau ditulis sebagai X, Y, Y sama dengan B. Dikatakan bahwa Y sama dengan B merupakan persamaan garis S, yaitu persamaan garis lurus sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 0, B. Dengan pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa persamaan untuk garis X adalah Y sama dengan 0. Contoh, diketahui titik A 2,6. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A. Dan tentukan pula persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A. Penyelesaian. Titik-titik pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik selalu berordinat 6. Maka persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan melalui titik A adalah Y sama dengan 6. Pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik selalu berabsis 2, maka persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A adalah X sama dengan 2. Yang kedua, garis melalui titik asal dan sebuah titik tertentu. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik asal dan sebuah titik tertentu, kita perlu menentukan atau mencari sifat-sifat yang sama yang dimiliki semua titik pada garis. Anggaplah garis I. Perhatikan gambar 2,3 di bawah ini. Ambillah sembarang titik P pada garis I dan titik R adalah proyeksi T pada sumbu X. Misalnya T X2, Y2, maka R X2, 0. Perhatikan
segitiga OPQ dengan PR mutlak PQ, maka Y2 banding X2 sama dengan Y1 kali X1, atau bisa ditulis dengan Y2 per X2 sama dengan Y1 per X1. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui 0,0 dan P 6,2. Penyelesaian persamaan garis lurus yang melalui titik P min 6,2 dan titik asal O 0,0 adalah Y sama dengan Y1 per X1 X. Y sama dengan 2 per min 6X. Y sama dengan min 1/3 X, sehingga dapat pula ditentukan gradien dari persamaan tersebut, yaitu M sama dengan min 1/3. Garis melalui dua titik yang diketahui. Pada gambar 2.4, garis lurus G melalui titik-titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 yang diketahui. Perhatikan segitiga ABC, BAC. Karena AC sejajar dengan sumbu X, AC sama dengan X2 dikurang X1, CB sama dengan Y2 kurang Y1, sehingga 3 CB per AC sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Perhatikan bahwa gradien garis G sama saja dengan gradien ruas garis AB. Ambil sembarang titik P, X, Y pada garis lurus G, maka gradien garis lurus yang sama pula dengan gradien ruas garis AP. Dengan cara seperti mencari gradien ruas garis AB, maka gradien ruas garis AB adalah 3 Y min Y1 per X min X1. Karena gradien ruas garis AP sama dengan gradien ruas garis AB, maka diperoleh persamaan Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, atau dapat ditulis Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Karena PXY adalah sembarang titik pada garis lurus G, maka persamaan terakhir merupakan persamaan garis lurus yang melalui titik A, X1 Y1 dan B, X2 Y2. Diketahui dua titik A 2,5 dan B 4,-1. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui titik A dan B. Gradien garis lurus yang melalui titik A dan B sama dengan gradien ruas garis AB, yaitu M min 1 dikurang 5 per 4 min 2 sama dengan min 6 per 2 sama dengan 3. Dengan menggunakan persamaan yang ada, maka persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,5 dan B 4 min 1 adalah Y min 5 per min 1 dikurang 5 sama dengan X min 2 per 4 dikurang 2. Y min 5 per min 7 sama dengan X min 2 per 2. 2
dalam kurung Y min 5 sama dengan min 6 dalam kurung X min 2. 2Y min 10 sama dengan 6X plus 12. 2Y tambah 6X dikurang 10 dikurang 12 sama dengan 0. 2Y 6X min 22 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurus yang dicari adalah Y ditambah 3X dikurang 11. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan hash atau persamaan normal dari suatu garis lurus. Misalnya kita memiliki garis G. Oke, ini garis G ya. Dimana garis G ini memiliki sudut alfa sehingga kemiringannya bisa diketahui tangan alfa ya. Oke, langsung saja di sini persamaan hash itu memiliki bentuk ini. Ini yang akan kita cari ya, atau yang akan kita buktikan, yaitu X cos beta ditambah Y sin beta sama dengan D. Di mana D atau konstantanya itu merupakan jarak titik asal dengan garis G. Oke, ini adalah D. Ruas garis dari titik asal sampai ke garis G ini kita sebut sebagai normal dari garis G. Oke, ini siku-siku. Sehingga di sini kita peroleh 180 min alfa ya. Beta di sini ada cos beta sama sin beta. Beta adalah sudut dari normal dari garis G. Di sini beta. Itu beta. Nanti untuk membuktikan rumus ini kita bisa menggunakan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Oke, itu rumus yang akan kita gunakan. Sehingga kita membutuhkan gradien dan titik X1 Y1 yang dilalui oleh garis G. X1 Y1 itu merupakan ini ya. Ini titik T misalnya, X1, Y1. Dan gradiennya itu sama dengan tangen alfa. Karena pada persamaan hash di situ semua sudut dalam beta, maka alfa ini harus kita rubah menjadi bentuk beta. Kita cari hubungan alfa dengan beta terlebih dahulu. Oke. Beta ditambah 180 min alfa ditambah 90 harus sama dengan 180. Sehingga kita peroleh hubungan alfa sama dengan beta ditambah 90. Nanti teman-teman bisa menghitungnya sendiri ya. Selanjutnya tangen alfa bisa kita rubah menjadi tangen beta ditambah 90. Beta ditambah 90, lancip ditambah 90 berarti dia kuadran 2. Sehingga tangen kuadran 2 nilainya negatif. Beta ditambah 90 akan berubah menjadi kotangen beta. Sesuai konsep relasi sudut pada trigonometri. Nanti teman-teman bisa membuka catatan itu kembali ya. Ini adalah gradien dari garis G. Selanjutnya untuk mempermudah pembuktian, maka titik T ini harus kita rubah ke dalam bentuk trigonometri juga dalam beta. Sehingga ini bisa kita buat segitiga bantu ya. Oke, dimana jarak titik asal sampai sini, sampai proyeksi T pada sumbu X, kita peroleh di sini panjangnya X1. Terus T aksen T itu panjangnya Y1. Sehingga kita memiliki Y1 atau cos beta gitu ya. Sama dengan samping miring X1 per D. Dari sini kita peroleh X1-nya sama dengan D cos beta. Sin beta sama dengan Y1 per D
sehingga kita peroleh Y1 sama dengan D sin beta. Sehingga titik T itu bisa kita tuliskan sebagai X1-nya, X1, Y1 ya, D cos beta, D sin beta. Oke, ini titik T. Selanjutnya kotangen beta, ini kebalikan dari tangen ya. Kalau tangen itu depan samping, kalau kotangen berarti samping depan. Sampingnya adalah, lihat segitiga bantu tadi ya, O T aksen T. Di situ samping beta adalah X1, depannya adalah Y1. Maka di sini X1 per Y1 sehingga kita peroleh X1-nya itu D cos beta, Y1-nya itu D sin beta, sehingga kita peroleh cos beta per sin beta. Kita sudah memiliki titik T dengan gradien. Oke, kita simpan dua informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita tadi sudah memiliki bentuk lain dari T dan gradien dari garis G. Sehingga bisa kita substitusikan langsung pada rumus yang biasa kita gunakan di SMP dulu ya. Di sini kita peroleh Y dikurangi Y1-nya tadi, D sin beta sama dengan, gradiennya tadi sama dengan min cos beta per sin dikalikan X dikurangi X1. X1-nya itu D cos beta. Oke, semua ruas kita kalikan dengan sin beta ya. Sehingga kita peroleh Y dikalikan sin beta min D sin kuadrat beta sama dengan min cos X dikalikan X min X cos beta dikurangi, maaf ini jadi penjumlahan ya, min kali min cos kuadrat beta. Selanjutnya min X cos beta kita pindah ke ruas kiri, kita peroleh X cos beta ditambah Y sin beta, dan ini kita pindah ke ruas kanan sehingga kita peroleh D-nya bisa dikeluarkan, yaitu sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Sehingga kita peroleh X cos beta ditambah Y sin beta sama dengan D dikalikan 1. Gak usah kita tulis satunya. Kita peroleh persamaan hash dari garis G atau persamaan normal dari garis G. Sekarang bagaimana jika garis G-nya memiliki bentuk AX plus BY plus C? Bagaimana bentuk persamaan hash-nya? Kita tentukan pada bagian ini. Oke. Kita misalkan lambda elemen suatu bilangan real. Lambda ini kalau kita kalikan dengan garis G, maka kita peroleh persamaan hash. Oke ya. Sehingga di sini kita peroleh lambda AX ditambah lambda BY ditambah lambda C sama dengan 0. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 1. Sedangkan pada pembahasan sebelumnya kita kan memiliki bentuk dari persamaan hash itu X cos beta ditambah Y sin beta ditambah min D sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, di sini tujuannya kita mencari siapa? Kita mencari bentuk lambdanya. Kita mencari bentuk lambda dalam A dan B. Untuk mencari bentuk lambda ini, maka dari persamaan 1 dan 2 kita berlakukan sifat ekuivalensi ya. Karena ini adalah persamaan hash, ini juga persamaan hash dari garis G, maka berlaku koefisien X sama dengan koefisien X pada persamaan yang kedua. Koefisien Y sama dengan koefisien Y. Konstanta sama dengan konstanta. Sehingga kita peroleh di sini
lambda A sama dengan cos beta. Lambda B sama dengan sin beta. Bagian ini kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh lambda kuadrat A kuadrat cos kuadrat beta. Bagian yang ini kalau kita kuadratkan diperoleh lambda kuadrat beta B kuadrat, di sini sin kuadrat beta. Selanjutnya kalau kita jumlahkan ruas kanan kita peroleh 1 ya, sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Ruas kirinya itu akan sama dengan lambda kuadrat dalam kurung A kuadrat ditambah beta kuadrat. Sehingga kita peroleh hubungan lambda sesuai tujuan kita ya. Kita akan mencari bentuk lambdanya. Lambda kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini lambdanya sama dengan plus minus 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya di sini karena kita memiliki bentuk plus minus, untuk menentukan tanda yang akan kita gunakan, kita bisa menggunakan ekuivalensi dari konstantanya. Yaitu lambda C sama dengan min D. Dari sini nilai ruas kanan selalu negatif. Oke ya, nilai ruas kanan selalu negatif. Karena ruas kanan selalu negatif, maka jika C-nya negatif, maka lambdanya harus positif. Negatif kali positif, ruas kanan jadi negatif. Oke, kita lanjutkan. Kalau C-nya positif, maka di sini lambdanya yang kita gunakan yang negatif. Positif dikalikan negatif sama dengan negatif. Oke, berdasarkan nilai lambda yaitu plus minus 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dan persamaan 1, lambda dari persamaan 1 bisa kita ganti dengan ini. Sehingga kita peroleh AX per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah BY per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan normal dari garis G atau persamaan hash dari garis G. Kita lanjutkan dengan contoh ya. Oke, contoh. Jika kita memiliki garis G 2x min 3y min 5 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan hash dari garis G atau persamaan normal dari garis G. Maka langkah pertama yang kita tentukan yaitu menentukan lambda. Oke, lambdanya dari sini kita peroleh plus minus 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita peroleh plus minus 1 per akar 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9. Berarti kita peroleh 13 ya. Oke, lambda sudah kita peroleh. Selanjutnya kita menentukan tanda dari lambda yang kita gunakan. Kalau kita melihat tanda dari C di sini negatif. Tanda dari C-nya negatif. Maka di sini nilai lambdanya adalah positif yang kita gunakan. Sehingga persamaan normal dari garis G itu bisa kita tuliskan dengan rumus yang tadi kita peroleh ya. Yaitu 2x per lambdanya positif yang digunakan di sini akar 13 min 3y
per akar 13 min 5 per akar 13 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan normal dari garis G yang ini. Tentunya di sini pada persamaan yang terakhir ini jangan setiap sukunya dikalikan akar 13. Nanti kalau dikalikan dengan akar 13 ya jadi persamaan garis G lagi. Kan yang ditanyakan persamaan hash dari garis G. Bentuknya ya ini. Oke teman-teman, untuk memperdalam pemahaman teman-teman, nanti teman-teman bisa mengerjakan soal latihan yang saya kirimkan lewat grup. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu persamaan kipas atau berkas garis ya. Persamaan kipas atau berkas garis lurus. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang kedudukan antara dua garis lurus. Ada 4 macam kedudukan dari dua garis lurus. Yang pertama, dua garis berhimpit, kemudian dua garis sejajar, dua garis tegak lurus, dan dua garis saling berpotongan. Yang pertama, dua garis berhimpit, di mana dua buah garis A1X plus B1Y plus 1C sama dengan 0 dan A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Bisa dikatakan saling berhimpit jika memenuhi persyaratan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Untuk persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan M1X plus N1 dan Y sama dengan M2X plus N2. Hal tersebut dikatakan berhimpit apabila M1 sama dengan M2 dan N1 sama dengan N2. Kemudian yang kedua yaitu dua garis sejajar, di mana dua buah garis A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0 dan A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0 dapat dikatakan sejajar jika memenuhi persyaratan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 dan tidak sama dengan C1 per C2. Untuk persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan M1X plus N1 dan Y sama dengan M2X plus N2. Hal tersebut dapat dikatakan sejajar apabila M1 sama dengan M2. Yang ketiga yaitu dua garis tegak lurus, di mana dua buah garis A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0 dan A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Dapat dikatakan saling tegak lurus jika memenuhi persyaratan A1A2 plus B1B2 sama dengan 0, yaitu untuk persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan M1X plus N1 dan Y sama dengan M2X plus N2. Hal tersebut dapat dikatakan tegak lurus apabila M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dan yang keempat yaitu dua garis saling berpotongan, di mana dua buah garis A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0 dan A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0 dapat dikatakan saling berpotongan jika memenuhi persyaratan A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Dan itulah macam-macam dari kedudukan antara dua garis. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami. Mari kita selanjutnya ke contoh soal. Nah, ini contohnya dapat dilihat, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik P1,3 dan sejajar dengan garis 2X plus 4Y min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang penyelesaiannya. Misal, G1 yaitu 2X plus 4Y min 1 sama dengan 0 dan G2 yaitu garis yang akan kita cari hasilnya. Nah, yang pertama kita cari garisnya dari 2X plus 4Y min 1 sama dengan 0. Menjadi 4Y sama dengan min 2X plus 1. Y sama dengan min 1 per 2X plus 1 per 4. Sehingga hasil gradiennya adalah min 1 per 2. Nah, kemudian karena soal ini termasuk garis sejajar, yang mana M1 sama dengan M2. Gradiennya hasilnya sama, jadi M2 sama dengan min 1 per 2. Jadi dari hasil gradien tadi kita dapat mencari garis G2, yaitu dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1 dengan titik P sama dengan 1,3 seperti yang di soal tadi. Masukkan saja menjadi Y min 3 sama dengan min 1 per 2 X min 1.
Kemudian disamakan penyebutnya menjadi 2y min 6 sama dengan min x plus 1. 2y min x min 7 sama dengan 0. Itu adalah hasil dari persamaan garis G2 yang melalui titik P sama dengan 1,3 dan garis 2x plus 4y min 1 sama dengan 0. Nah, itulah penjelasan dari contoh soal yang tadi. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ya. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febriana, NIM 2619045. Di sini saya akan bahas tentang kedudukan titik dan garis lurus. Kedudukan titik dan garis lurus ini yaitu hubungan antara titik dan garis pada bidang hanya dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu pada kondisi titik pada garis dan titik di luar garis. Kita bahas dulu tentang titik pada garis. Nah, untuk mengetahui titik tersebut terletak pada garis, yaitu dengan cara mensubstitusikan absis dan ordinat titik yang diketahui berturut-turut pada X dan Y dalam persamaan garis yang diketahui. Apabila substitusi itu menghasilkan pernyataan yang benar, maka dapat disimpulkan bahwa titik tersebut terletak pada garis. Garisnya itu G. Nah, ininya itu titiknya itu yaitu P. Kita contohkan saja. Contohnya itu, selidikilah apakah titik P 3,2 terletak pada garis G, yaitu 2x tambah 3y min 12 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Ini x-nya dimasukkan dari ini. Ini x dan y. Nah, pernyataan ini dinyatakan benar. Jadi titik P 3,2 pada garis G 2x tambah 3y min 12. Berarti ini dinamakan titik pada garis. Nah, selanjutnya titik di luar garis. Titik di luar garis terletak di titik di luar garis apabila titik tidak menjadi bagian dari garis atau apabila absis dan ordinat titik yang diketahui disubstitusikan berturut-turut pada X dan Y dalam persamaan garis yang diketahui menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti yang ini benar dan yang ini dinyatakan salah. Contohnya, buktikanlah bahwa titik P 3,2 terletak di luar garis. Di luar garis ya. G di luar garis G 2x ditambah 3y min 7 sama dengan 0. Kita masukkan dulu x dan y nih. Dua 3 ditambah 3 kali 2 kali min 2 min 7 sama dengan 0. 6 min 6 min 7 sama dengan 0 min jadi 7. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa titik P 3,-2 terletak di luar garis 2x tambah 3y min 7 sama dengan 0. Berarti ini itu harus sama dengan 0 ya, 0 sama dengan 0. Seperti ini jadi benar, 0 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan tidak. Min 6 min 7 sama dengan 0 min jadi 7. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa titik P 3,-2 terletak di luar garis 2x tambah 3y min 7 sama dengan 0. Berarti ini itu harus sama dengan 0 ya, 0 sama dengan 0. Seperti ini jadi benar, 0 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan tidak.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang persamaan berkas dan garis. Berkas garis dapat kita gambarkan secara geometri. Misalnya kita gambar dulu. Misalkan kita memiliki G1, G2, G3, G4. Nah, melalui titik P. Jadi ini titik P. Kumpulan garis-garis ini yang melalui titik P yang sama ini disebut sebagai berkas garis lurus, di mana berkas garis lurus itu bisa dibentuk oleh minimal 2 garis lurus yang kita sebut sebagai anggota dasar dari berkas garis. Misalnya 2 anggota garis tersebut adalah G1, G2. Maka jika kita memiliki persamaan G1 dan G2, maka persamaan garis yang keempat, ketiga, kelima kita bisa tentukan dengan syarat tertentu. Selanjutnya, dari berkas garis tersebut kita bisa menentukan persamaan garisnya yang didasarkan pada persamaan G1 dan G2. Sebagai anggota dasarnya G1 memiliki persamaan sini ya. G1 memiliki persamaan A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. G2-nya memiliki persamaan A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Maka persamaan berkas garis ini bisa dituliskan dengan G1 tambah lambda G2 atau G2 tambah lambda G1. Nah, ini dinamakan persamaan berkas garis lurus. Nah, yang ini namanya gambar berkas garisnya. Yang ini persamaannya, persamaan berkas garis lurusnya. Nah, jika kita tidak harus menggunakan kedua-duanya, berarti ini terserah kita. Kita bisa menggunakan yang ini, bisa juga menggunakan yang ini. Pilih salah satunya saja. Nah, selanjutnya yaitu contoh ya. Nah, yang ini namanya gambar berkas garisnya. Yang ini persamaannya, persamaan berkas garis lurusnya. Nah, jika kita tidak harus menggunakan kedua-duanya, berarti ini terserah kita. Kita bisa menggunakan yang ini, bisa juga menggunakan yang ini. Pilih salah satunya saja. Nah, selanjutnya yaitu contoh ya. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik potong G1 dan G2. G1-nya 2X tambah 3Y min 3 sama dengan 0. G2-nya X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Dan melalui titik 1,2. Solusinya yaitu kita gunakan ini. Salah satu dari ini. Saya akan menggunakan G1 tambah lambda G2. Jadi G1-nya, kita masukkan G1-nya 2X tambah 3Y min 3 ditambah lambda. G2-nya X tambah
2y tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan. Jadi 2 tambah lambda x tambah 3 tambah 2 lambda, ini yang y, tambah lambda 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan berkas garis ya. Yang ini namanya persamaan berkas garis. Selanjutnya kita menentukan lambdanya terlebih dahulu, karena kita disuruh untuk mencari G3-nya. G3 sama dengan tuh. Jadi G3 kita peroleh dengan mensubstitusikan 1, 2-nya ke persamaan berkas garisnya. Maka diperoleh 2 tambah lambda, ini tidak ya, 2 tambah lambda, masukkan x-nya 1 ditambah 3 tambah 2 lambda, y-nya 2 ditambah lambda min 3 sama dengan 0. Kita jumlahkan suku sejenis konstanta atau yang ada lambdanya. Jadinya 2 tambah lambda tambah 6 tambah 4 tambah lambda min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh 6 lambda tambah 5 sama dengan 0. Lambda, jadi lambda sama dengan min 5/6. Nah, kita sudah menemukan lambdanya. Selanjutnya, kita tentukan persamaan G3-nya. G3-nya melalui lambda kita substitusikan ke berkas garisnya, sehingga diperoleh G3 sama dengan 2 tambah lambdanya, masukkan 5/6 x tambah 3 tambah 2, masukkan lambdanya, y ditambah min 5/6 min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh 7/6x tambah 8/6y, ini y, kurangi 23/6 sama dengan 0. Ini kita kalikan 6. Jadi G3 sama dengan 7x tambah 8y min 23 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita peroleh 6 lambda tambah 5 sama dengan 0. Lambda, jadi lambda sama dengan min 5/6. Nah, kita sudah menemukan lambdanya. Selanjutnya, kita tentukan persamaan G3-nya. G3-nya melalui lambda kita substitusikan ke berkas garisnya, sehingga diperoleh G3 sama dengan 2 tambah lambdanya, masukkan 5/6 x tambah 3 tambah 2, masukkan lambdanya, y ditambah min 5/6 min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh 7/6x tambah 8/6y,
ini Y, kurangi 23 per 6 sama dengan 0. Ini kita kalikan 6. Jadi G3 sama dengan 7X tambah 8Y min 23 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.